Halo. Buat soccer people semua simak informasi ini baik-baik ya. Karena nggak bakal lagi dibahas di Red Soccer malam ini. Dari ajang Copa del Rey, Real Madrid berhasil menang mudah atas Numancia. Sementara sang rival Barcelona cuma bisa main imbang aja di markas Celta Vigo. Oke, dan selanjutnya Mo Salah yang nggak pernah salah. Setelah raih berbagai penghargaan di tahun 2017 kemarin, bintang baru Liverpool ini lagi-lagi dapat penghargaan prestisius setelah berhasil dapat gelar pemain terbaik Afrika tahun 2017. Tuh bajunya si Aubameyang aneh banget ya. Sementara main Liverpool lainnya Emre Can kayaknya bakal segera tinggalkan The Reds di bursa transfer musim panas mendatang setelah capai kesepakatan personal dengan raksasa Italia Juventus. Lengkapnya bahasanya deh. Net Soccer. Selamat malam, hello soccer people. Yup. Bentar lagi udah jadi weekend. Ya iyalah tentu aja. Sabtu Pak. Yoi. Jadi saya Valentino Simanjuntak sama my brothers in Bad Hair Day. Ada Gani Bimo ya, pastinya kita bakal ngebahas segala sesuatu berhubungan sama sepak bola dengan komentar yang Suka. Oke. Kalau ngomongin soal Premier League, liganya lagi puasa dulu bro. Kan lagi liburan Natalan, tahun baru ya kan, butuh liburan. Puasa tapi Natalan ya, gimana sih? Kok bawa agama gitu sih? Kok apaan sih lu lihat lagi puasa? Tapi ngomongin soal liganya lagi berhenti dulu. Sekarang kita bakal bahas Liga Italia sama Liga Spanyol. Makanya kita undang expert yang netral banget men. Netral banget. Yusuf Kurniawan. Netral ya. Siapa coba vokalis netral? Gak tahu. Karena memang dia nggak pernah netral. Kenapa? Karena memang Liga Italia sebenarnya lebih mendarah daging buat penonton Indonesia dibandingkan Liga Inggris. Waktu tahun sekitar 82 kan belum lahir loh. Iya betul. Kita akan bahas tentang mau ngomongin itu dulu apa mau lihat grafis? Iya, Grafis dulu. Mending kita lihat grafis dulu sekarang klasmennya dari Serie A ini sudah seperti apa di Giornata ke-20. San Campione di Inverno. Ini bukan grafis ini klasmen ya, tapi kita lihat ini schedule ternyata ya. Napoli versus Chievo, Cagliari, Juventus besok, Fiorentina, Inter Milan masih Beberapa jam lagi. AS Roma, Atalanta, The Spal versus Lazio. Ya. Tapi yang kita bahas ya 3 besar aja. Napoli, Juventus, dan Inter Milan. Yes. Ya. Siapapun lawan-lawannya, 3 teratas Serie A Liga berusaha lagi berusaha keras buat dapat 3 poin ya, terutama 2 tim teratas yang kita tahu poinnya berjarak 1 dan kalau salah satunya udah bermainkan dengan kekuasaannya lagi, dia pasti bisa tiba-tiba jadi nomor 1. Nah itu dia kan sekarang juara paruh musimnya adalah Napoli, tapi kan tahun-tahun sebelumnya gitu kan Juventus ketinggalan tiba-tiba nyusul. Tahun ini dengan segala amunisi yang dimiliki sama Juventus, mungkin nggak Juventus jadi juara lagi enak? Iya sebenarnya saya juga surprise ya Juve bisa improve-nya luar biasa ya superioritas mereka karena gini sebenarnya nggak banyak perubahan komposisi pemain yang dimiliki Juve pada musim ini ya, hanya beberapa pemain baru yang didatangkan ya seperti Benatia, Bentancur yang sebenarnya nggak terlalu dominan lah, tapi kemampuan kejelian dari Allegri ini patut kita acungi jempol lah, bagaimana dia bisa mentransformasi setiap formasi yang dia buat itu selalu hasilnya bagus. Bahkan sekarang dalam 6 pertandingan terakhir dia sudah mulai menggandrungi pola yang sekarang menjadi andal 4-3-3 ya. Dengan komposisi pemain yang berubah-berubah gitu loh. Bahkan Dybala pun sempat kehilangan tempat. Dalam beberapa pertandingan terakhir Dybala malah dimainkan hanya di Coppa Italia. Jadi ini membuktikan bahwa kualitas, kedalaman, dan juga fleksibilitas permainan Juve itu tidak monoton. Nah itu yang membuat mereka selalu bisa tetap di atas gitu. Oke, tapi tetap di atas bro, sombong banget. Tapi yang jelas sekarang Juventus itu baru dapat pemain baru, Emre Can. Ini impact-nya seperti apa sih buat Juventus? Ya walaupun masih tahun depan sih ya, kan free transfer juga. Kalau kita lihat ke situasi terkini sebenarnya kehadiran Emre Can ini malah membuat tempat menjadi sempit ya. Karena kalau kita lihat di lini tengah ini sebenarnya sudah definitif dengan komposisi Khedira, kemudian Matuidi sama Pjanic. Dengan komposisi seperti ini saja, Marquisio bahkan yang dulunya menjadi andalan sekarang sudah harus menjadi hierarki kedua. Tambah lagi Emre Can. Saya takut tadi sempat ngomong di luar ya, ketukar sama Khedira ya karena ada darah Arabnya juga. Nah, kembali lagi kepada formasi, saya kira itu lebih kepada untuk menjaga kedalaman saja karena Juve kan tentu punya target yang besar di Liga Champions sehingga dengan hadirnya Emre Can tentu memperkaya taktikal. Tapi apa yang membuat Juventus kayaknya slow start ya di musim ini gitu. Ini karena pemain yang kemarin itu aja dan udah nggak punya keinginan buat menang lebih gede lagi atau ada apa sebenarnya di awal-awal dan abis itu kan ketolong sama lawan-lawannya yang kompetitornya yang salah sendiri sering kalah akhirnya malah bisa nyusul. Ya sebenarnya itu aspek perubahan logo mungkin nggak ngaruh.
Enggak ya? Itu ngaruh banget. Rubah logo kan ngaruh. Bener. Bro, biasa rubah Ya, logo yang tuh pasti lebih filosofi. Aspek ketiga itu tadi Valen ya, Apa karena lawan-lawannya itu yang drop dalam Nah. karena Juve lawan Inter memang hasilnya imbang, tapi sudah mulai terlihat dia bangkit. Dan lawan Napoli dia bisa menang, dan lawan Roma dia bisa menang. Jadi dari situ lompatan itu terlihat sangat drastis. Ya. Dan sementara lawan-lawannya itu mulai agak menurun dan mulai agak stuck, apalagi kayak seperti Inter yang sebelumnya ngegas sudah mulai terekspos kelemahannya. Dan di momen yang pas gitu loh, di paruh musim ini. Tapi mungkin nggak sih salah satu kelemahan Juventus di musim kali ini sendiri ketika sekarang di Champions League lawannya adalah Tottenham Hotspur. Mungkin nggak itu jadi salah satu titik terlemah Juventus untuk tahun ini untuk ngejar ketertinggalan poin dari Napoli. Karena kita tahu Napoli kan mainnya baru di Europa League. Ya, kalau saya kira justru ini kesempatan ya buat Juve ya. Artinya Allegri sudah membuktikan dengan berbagai formasi yang dia buat, dengan 3-5-2-nya, dengan 4-3-3-nya, dengan 4-2-3-1-nya, dia tetap produktif, tetap bisa menjanjikan, dan ini memudahkan Juve di Liga Champions dengan berbagai formasi yang dia inginkan sesuai dengan lawannya. Jadi tergantung lawannya dihadapi, dengan mudahnya Allegri membuat komposisi yang berganti-ganti yang ini menyulitkan lawan untuk bisa menebak gaya bermainnya Juve. Oke, itu untuk Juventus yang masih main di UCL dan jadi masih yakin juara sebelum lanjut ke tim lain? Yakin lah. Masih yakin juara. Nah, tapi sekarang champion nggak tahu ya. Masalahnya Napoli ini mainnya di Europa League, terus sekarang juga kan timnya lagi matang-matangnya. Kita lihat sekarang usia pemain bintangnya udah usia matang 30 tahun. Dries Mertens musim lalu cetak 14 gol. Sekarang semua pemain-pemainnya produktif juga. Hamsik mecahin rekor Pele main di Napoli. Hamsik Illuminati Pak 17 itu kan. Oh, iya. Gimana Pak? Mecahin rekor Maradona. Kita asik sendiri. Iya, saya kira Napoli lebih kepada konsistensi yang menurut saya mereka tidak miliki ya. Mental juara itu yang saya lihat belum ada secara utuh, karena pemain-pemain yang ditampilkan oleh Sarri ini mainnya sama aja, itu aja. Pasti depannya Callejon, kemudian Der Martins, kemudian ada Hamsik, itu aja. Jadi akhirnya lawan pun juga sangat mudah membaca, apalagi tapi kalau mudah kan nggak juara dia paruh musim. Ya ini kan belum pasti juga Pak. Paruh musim kan bukan berarti trofinya ada gitu ya. Iya sih. Saya pengen Anda koreksi kata-kata mudah tadi. Lawan tetap sulit walaupun striker itu aja. Ya dia sekarang lempar ke Liga Eropa berarti kan dia juga mengalami kesulitan. Nggak bisa eksis di. Nah sekarang caranya gimana supaya Napoli dan konsisten? Iya, caranya jadi konsisten itu seperti apa? Dengan pemain yang sudah tua dan itu aja. Dan saya minta Anda jawabnya passionate dong walaupun bukan Juventus gitu loh. Jangan beda gitu energinya. Energinya beda. Gimana kalau galak sih? Saya kira semua pemain di luar dari Martins ini harus memberikan kontribusi yang seimbang, karena kalau kita lihat kan ketika dari Martins ini menurun, nah itu kelihatan sekali bahwa kurang ada kreativitas lain ya untuk bisa mendulang gol, karena kalau kita lihat keseimbangan Insigne dan Callejon itu tidak sama dengan Der Martins. 3 pemain tuh UK. Iya, kan kelihatan sekali ya dominasi dan Martins juga signifikannya Martins 14 gol berbanding dengan 5 gol dari Callejon, kemudian juga Insigne, jadi nggak seimbang. Ini yang saya kira sangat ketergantungan. Dan kelihatan juga di tahun ini dibandingkan dengan paruh musim tahun lalu, Napoli walaupun posisinya berbeda jauh, cuman produktivitasnya masih jauh lebih tahun lalu ya. Dan kita lihat seperti apa nanti kiprah dari Napoli di Serie A. Nah ngomongin soal 3 tim besar kan nggak imbang nih kalau nggak bahas Inter Milan. Katanya Inter Milan ini sekarang lagi mulai terseok-seok lagi gara-gara dia nggak punya sosok trequartista. Sebenarnya sepenting apa sih peran trequartista di Inter Milan? Saya sih lihat tidak ada yang bisa menyaingi era kemasannya Snyder ya, waktu Inter juara treble ya. Jadi sampai sekarang pun dia coba banyak komposisi, bahkan Valero diubah-ubah posisinya dari gelandang bertahan, gelandang sentral, sampai second striker yang disebut-sebut trequartista. Kemudian Mario juga sama. Joao Mario, ya, Brozovic. Betul, Brozovic. Jadi tidak ada konsistensi. Ini menunjukkan bahwa Spalletti memang belum punya playmaker ulung ya. Misalnya kayak dulu eranya ada Pirlo ya, kemudian juga ada Snyder yang bisa menjadi regista istilahnya, penata serang gitu. Tapi masalahnya apakah harus menggunakan jasa seorang trequartista gitu di saat Inter Milan? Karena kenapa nggak coba formasi yang lain dari seorang Spalletti itu secara nggak langsung? Ini Spalletti emang udah mentok nggak bisa pakai formasi lain lagi, harus memaksakan trequartista. Ya, sebelum 6 laga terakhir yang dimana mereka hasilnya minor, kelihatan sekali bahwa Spalletti sangat confident ya dengan formasi awal mereka ya. Kalau kita lihat Perisic sangat produktif ya, bisa begitu juga 6 assist, kemudian juga Icardi ya begitu eksplosif dan ketika lawan terus mengamati, mencari anti formula Inter. Nah, Inter tidak punya plan B kalau saya lihat. Akhirnya dalam 6 laga terakhir mereka kelihatan kesulitan dan itu yang membuat keran golnya macet ya. Murni karena itu atau mungkin ada sesuatu di dressing room atau apa, karena
biasanya itu berpengaruh sama psikologi tim karena ini kaget juga tiba-tiba kok mereka drop dalam pertandingan beberapa pekan Kita sekaligus. harus Kalau yang menang-menang, kalah-kalah. Nah, kita harus ingat Valen sebenarnya dan juga Bimo di awal musim kan sebenarnya spotlightnya ke Milan ya. Dia belanja pemain besar, investasi yang besar. Inter justru sebetulnya eranya di musim sebelumnya saat Eto'o datang begitu banyak spotlight buat Inter, tapi sekarang dengan datangnya Spalletti justru mereka buat kejutan. Jadi saya kira ini bukan hasil yang buruk lah menurut saya, apalagi mereka tetap konsisten berada di 3 besar dan target mereka memang lolos Liga Champions. Juan Mata ini isu-isunya bakal merapat ke Liverpool. Wah. Ya Inter Milan lah, lu serius banget mukanya. Nah, maksudnya perlu nggak nih si Mata nih kalau memang akhirnya Jadi diambil jawaban sama Inter. trequartista yang dibutuhkan sama seorang Spalletti. Karena dia kidal loh. Iya. Hubungannya Pak, mau kadal mau kadal lagi, mau kidal enggak. Kalau dibilang perlu ya perlu karena untuk memperbanyak kualitas individu kan bagus ya. Apalagi kalau memang mereka bisa konsisten berada di 3 besar, artinya mereka lolos ke Liga Champions. Mereka butuh pemain yang punya pengalaman Liga Champions ya, seperti Juan Mata gitu. Tapi Juan Mata juga sekarang kita tahu era-era kemasannya waktu pertama kali hijrah dari Valencia ke Chelsea. Di Chelsea udah mendapatkan banyak trofi. Di MU juga tahun lalu masih treble walaupun ya bukan yang major ya maksudnya silverware lah. Sekarang kan ibaratnya kalau orang udah punya trofi semua mau ngapain lagi gitu. Sekarang pindah ke Inter bukannya malah jadi Inter mending ambil yang lain gitu. Dan gini, tadi Emre Can masuk Juventus dibilang bikin sempit lini tengahnya Juventus. Mata masuk ke Inter Milan katanya bagus untuk mengembangkan kemampuan individu. Kan lagi-lagi nggak objektif kan? Iya. Giliran Emre Can masuk ini bikin penuh aja. Kalau Mata masuknya bagus. Beda. Konsisten lah Pak. Beda. Ingat jabatan Bapak lo di media. Beda, kalau Juve kan memang sudah established. Iya. Inter enggak? Kalau Inter kan belum. Nonton Inter. Dan sekarang kan terbukti dalam 5 laga terakhir Bapak mereka yakin ngomongin agak ini? kesulitan. Ya memang iya. Oh, iya. Dan terlihat sekali Spalletti perlu pemain yang bisa mengubah situasi saat deadlock. Nah ketika deadlock kan terjadi, sekarang mereka seperti nggak punya solusi. Karena formasi yang diandalkan itu-itu aja. Gitu. Beda sama Inter waktu didatengin ke sini Pak ya. Itu kuat ya Pak. Itu lain Pak. Itu lain ya. Dia beli tim itu. Jadi gimana nih Juan Mata worth it to buy atau enggak nih untuk Dan atau Worth it ya. ada katanya juga isunya ada si Miki. Mkhitaryan. Iya. Mending mana tuh kalaupun pilihannya? Kalau Miki kan dia lebih diandalkan sebagai gelandang serang ya dibanding penata serangan gitu. Jadi saya kira kalau gelandang serang yang ujungnya adalah produktivitas, Inter sudah punya itu, ada Icardi, ada Perisic ya. Jadi dia butuh lebih sebagai penata serangan dan itu ada pada Juan Mata. metronomnya So, tuh. who's gonna be more consistent di second ini period. period? Di antara ketiganya. Cepetan, udah mau Juve, Inter apa Napoli? Juve lah. Wah, udah Salah nggak tanya. objektif lagi. Ya, habis ini kita ngomongin soal La Liga deh ya. Jangan kemana-mana tetap di Net Soccer. Welcome back on Net Soccer. Lupakan aja pertanyaan kita yang berharap tadi seorang UK menjawab netral tentang 3 yang akan konsisten. Lupakan aja ya. Subjektif banget. Nah kita sebelum ngomongin La Liga seperti dijanjiin sama Bimo, kita mau ngomongin sebuah update dari transfer pemain yang harusnya menjadi legenda tapi nggak jadi legenda. Jadinya gak mungkin di sini bisa jadi legenda karena dia baru aja diboyong sama Chelsea yaitu seorang Ross Barkley. Bukan Charles ya. Bukan, itu main basket Pak kalau itu Ya, ya. ini kontraknya juga turun. Dari berapa tuh? Dulu ditawarin buyout clause-nya 80-an. 80, turun ke 35. Dan ternyata sekarang Chelsea bisa dapat hanya 15 juta pound. Bim. 15 juta Apa kesan Bimo kalau tentang Ross Barkley? 1, dia bukan pemain idola gua. 2, gua gak peduli apa sama dia. Ya tapi kan kita disuruh ngomongin 2 menit. Iya kan dia nanya gua. Oh ya udah. Ya gua jawab dulu. Kalau tanya expert. Belum, kita masih ngomong dulu, ya kan? Menurut aku, kalau ternyata nih 15 juta pound, karena dia dianggap udah nggak berharga lagi di Everton, dan kemudian seorang Conte bisa membuat dia seperti salah dibuat oleh Klopp. Saya pikir ini adalah kesalahan terbesar dari Everton menjual dia dengan harga murah dan Udah analisanya panjang terus gitu-gitu doang. Mending nanya expert aja deh, buang-buang waktu lah. Udah habis itu 2 menit itu. Dengerin kamu tuh ya buang-buang waktu. Jadi menurut kamu gimana nih, Ross Barkley oke atau nggak dibeli sama Barkley Chelsea? perlu treatment yang tepat. Iya, saya kira kalau lihat dari namanya dan juga kualitasnya nggak lebih baik dari yang ada sekarang di Chelsea ya. Dan saya kira pemain Chelsea sekarang tuh sudah tight lah dia. Hanya saja kan persoalannya sekarang Chelsea itu harus bagi energi konsentrasi karena bermain di Eropa. Sebenarnya kan enggak. Jadi dia butuh tim yang lebih dalam. Mungkin itu pertimbangannya mengambil. Jadi kamu yes atau no? Buat saya no sih. No. Kalau sampai dia bersinar gara-gara analisa saya tadi. Gambling bro, gambling. Tapi Dasi benerin dulu dong. Benerin Pak.
Tapi yang jelas ya ini harusnya sih nggak gambling ya, karena sekarang kita banyak dengar kabar berita juga di mana Real Madrid kemungkinan besar akan mendatangkan kiper dari Atletico Madrid, itu Kepa Arrizabalaga. Siapa? Kepa Arrizabalaga. Oke. Susah namanya Pak. 99%. Kepa Arrizabalaga. Ya udah gimana sih Kepa ini? Kepa itu gimana tuh, Cuk? Ya, Kenapa kan, Madrid jatuh cinta banget sama Kepa? Iya, sebenarnya kehadiran Kepa ini karena kalau kita lihat Kiko Casilla itu tidak bisa memberikan persaingan yang kuat ya terhadap Keylor Navas. Jadi sepertinya Zidane ingin Kepa ini bisa memberikan tekanan kepada kiper utamanya sehingga persaingan di bawah misar juga sama ketatnya di Tapi sejauh sebagus apa sih seorang Kepa? Kenapa kalau misalnya mau gantiin Keylor Navas, gantiin sama yang Kepa ini sebenarnya Kepa Arrizabalaga ini dia mediocre juga. Kalau mau ganti mah David De Gea, Manuel Neuer gitu ya. Maksudnya yang powerful gitu. Lagi-lagi dia ingin membuktikan seperti Conte mendapatkan Barkley. Iya. Coba pemain biasa aja jadi bagus, salah kan jadi bagus gara-gara Klopp. Iya Pak. Nah, kan usia masih muda ya. Pasti berapa emang Kepa usia? 23 tahun. Prospeknya kan masih bagus dan bisa juga dia ini menjadi ajangnya dia membuktikan tadi kalian dikatakan masih anak muda tentu punya tantangan untuk bisa tampil di tim utama Madrid kan itu sebuah motivasi besar ya buat dia. Saya kira wajar lah karena menurut saya memang pertahanan Madrid itu masalah sampai sekarang. Ya. Nah itu dia masalahnya pertahanannya atau kipernya. Kalau masalahnya pertahanannya sekarang nggak usah ganti dari kipernya. Pertahanan juga kiper itu. Ya tapi maksudnya secara sistemnya Zidane sekarang banyak dipertanyakan orang. Apakah harus ganti kipernya atau lebih memperbaiki Navasnya memang kelihatannya udah nggak punya nafas untuk bisa menjaga gawangnya Madrid. Udah ngap ya Pak. Memang Ramos kan sering kartu merah, Pepe emang udah nggak ada. Ya, banyak pemain yang cedera juga, pemain mudanya masih belum siap. Pasti kan sebelumnya sudah di scout ya kemampuan, kelebihannya gitu ya untuk bisa menjadi penjaga gawang kedua lah yang diharapkan bisa memberikan tantangan kepada Keylor Navas supaya dia tidak dalam comfort zone gitu loh. Oke. Cuk, sekarang kalau ngomongin soal sistemnya Zidane, tadi kita sempat ngomong sistem pertahanan, tapi gimana juga sih Om Cup? Kita nanggapin sistem transfernya, keren ya? Kebijakan transfernya UK. Kalau ngeliat kan ini dia dingin aja nih di paruh musim yang kedua ini dan malah datengin yang Kepa begini gitu. Iya, memang kalau kita lihat di musim panas kemarin Zidane hanya mengeluarkan 36 juta euro total ya, hanya untuk dua pemain ya. Denis Ceballos dan juga Theo ya. Selebihnya pemain-pemain yang end loan yang kembali ya. Kalau kita lihat seperti Borja Mayoral. Jadi saya juga agak aneh biasanya di era Galacticos tuh setiap musim selalu ada satu Galacticos yang datang. Tapi sekarang sepertinya mungkin karena Zidane merasa bahwa skuad yang ada kemarin itu sudah lengkap, sudah cukup. Bahkan dibuang malah yang calon-calon tidak mempertimbangkan bahwa setiap pemain tuh ada pasang surutnya ya. Kayak lihat Ronaldo baru bikin 4 gol, kemudian Benzema baru bikin 2 gol. Baru mulai kelihatan panik. Jadi saya juga terus terang agak aneh juga kok malah yang dibeli kiper dan kiper yang saya kira belum teruji ya kalau di level tinggi gitu. Harusnya kan dia datangin pemain yang lebih tajam gitu. Mungkin nggak sih ketika seorang Zidane ini justru mempertahankan kayak kalau Barcelona dulu Pep dengan La Masia-nya, sekarang dia Zidane dengan Castilla-nya. Jadi lebih nggak bikin Galacticos tapi lebih menggunakan jasa pemain muda. Kebijakannya buat pemain-pemainnya memang dibibit dari kecil atau dia memang ngambil luar. Tadi kan kita lihat ada Morata dibeli sempat dijual lagi. Sekarang kalau ngomongin budget segala macam dan secara filosofi Galacticos ada gitu. Itu makanya. Iya, agak aneh juga sih atau memang. Pelit Karena sekarang presidennya. Paradigmanya agak bergeser ya dan tidak biasa karena seperti yang saya katakan dulu Perez selalu mendatangkan pemain Galacticos setiap musim, Ronaldo, kemudian juga Figo, Zidane. Tapi sekarang justru mungkin saya tidak tahu apakah mereka menganggap bahwa skuad yang ada sekarang ini sudah mewah, sudah cukup. Jadi buat mereka buat apa lagi nggak mengamburkan uang ya. Lebih baik mereka membangun youth-nya gitu. Dan itu yang saya lihat di transfer sekarang, makanya banyak pemain-pemain Madrid juniornya dikembalikan lagi. Hazard hilang begitu aja tuh kan sempat kesel semberat tuh sama si Hazard. Saya tadi berharap sih hilangnya James Rodriguez bisa terkompensasi dengan datangnya Hazard. Tapi saya tidak tahu ya apa yang terjadi, apakah duitnya kurang, tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau duitnya kurang. Saya kira kalau Hazard ke Madrid, wah bisa luar biasa gitu. Tapi bener nggak sih kalau katanya di ruang ganti juga sempat ada ucapan dari seorang Cristiano Ronaldo yang nggak pengen kalau ada pemain-pemain yang Galacticos yang datang ke sana mengalahkan kehebatannya seorang Ronaldo. Makanya ketika ada seorang Harry Kane namanya masuk sana ditolak Ronaldo. Terus sekarang Eden Hazard mau ke sana kemungkinan besar jadi mataharinya Real Madrid ditolak juga. Mungkin nggak sih ada kayak gitu tuh Om Cuk? Karena rumornya udah keras nih beredar di luar. Di Madrid itu sudah jadi pengetahuan umum ya bahwa dulu zaman Zidane tuh ada istilah Zidanes, Pavones. Jadi ada dikotomi ya, pemain senior, pemain junior atau pemain yang baru. Itu rumors yang menurut saya
ada tapi nggak ada. Maksudnya dalam arti kalau dibilang nggak ada, tapi faktanya geliat itu ada gitu. Tapi udahlah, ada nggak ada apa tadi dikotomi, dikotil, monokotil ini segala dibahas. Benzema ini apa dipertahankan lagi? Ini semua pelatih kayaknya orang tuh bertanya-tanya loh, kenapa sih Benzema mesti dipertahankan padahal dia gitu-gitu aja, biasa-biasa aja. Apa sih yang membuat dia dipertahankan terus dan worth it nggak dipertahankan? Kalau memang perlu diganti lah. Iya, sudah lebih dari 5 musim ya, saya kira cukup waktunya buat Benzema dan juga buat Madrid. Lifetime-nya istilahnya sudah habis lah. Apalagi nih ketika Ronaldo. Maksud saya kenapa tetap dipertahankan nih kalau menurut UK Zidane apa yang membuat dia tetap dipertahankan gitu loh? Ya saya kira Zidane berharap bahwa di putaran kedua ini Benzema bisa dapat momen dia untuk comeback gitu loh. Karena kan tadi saya katakan setiap bintang tuh ada pasang surutnya dan dia harus memberikan support kepada penyerang yang memang selama ini sudah berjasa buat Madrid, bukan malah membuangnya gitu. Dan terlihat juga kok di beberapa statementnya Zidane masih tetap bilang kalau Benzema hanya tidak beruntung. Tapi yang ini bukan tidak beruntung. Atau mungkin memang kayak Seedorf, siapapun pelatihnya Seedorf tuh dipakai sama siapapun. Bisa jadi. Ini juga siapapun hostnya, ini selalu jadi produser yang selalu pengen tampil. Jadi dia dari dulu tuh pengen banget tampil bro. Sampai kesampaian di segmen wasit. Nah wasit segmennya abis ini, jangan kemana-mana, tetap di Net Soccer. Ini produser pengen tampil banget. Selalu. Ini dia segmen yang ditunggu-tunggu, segmen wasit. Sekarang saya barengan sama rektor lagi, maaf, sama salah satu host yang paling ditunggu-tunggu ya. Ini produser saya dan dia emang pengen buat tampil. Seperti apa penampilannya langsung kita lihat. Ini dia wasit, Mas Haris. Let's go. Oke, welcome back to wasit. Oh belum ya? Lu Bim. Welcome back to Wasit, analisis sedikit alias suara redaksi dari tim Net Soccer. Kalau Jumat kemarin kredibilitasnya diragukan, sekarang saya Haris Fadila mewakilin redaksi Net Soccer, mau ngasih tahu tentang Harry Kane. Soccer people dan host-host di sini pasti masih bertanya-tanya, apa rahasianya Kane bisa cetak 56 gol musim 2017. Kemarin kuncinya satu, Kane ini memegang teguh nasihat King of Dangdut Rhoma Irama, menjauhin miras. Dalam keterangan kepada The Independent, Doi bilang kalau dia sama sekali nggak nyentuh minuman beralkohol dalam musim yang kompetitif. Biar badannya segar sepanjang tahun dan gak cuma itu, mulai awal tahun 2017, dia punya resolusi yang pasti nggak cuma omong doang kayak kita-kita. Resolusinya diet sehat dan teratur. Jadi Ken sampai rela nyewa koki pribadi untuk memasak makanannya setiap hari dan semua nutrisi, kalori dihitung seperti sajian. Nah, intonasinya Pak Aris. Intonasi dong, naik turunnya gimana? Ada bocoran sedikit nih, cuma makan berkarbohidrat pas jelang match. Tahu nggak harga makannya itu 9 juta per hari. Seharga iPhone X dan Galaxy Note kali ya. Lanjut. Oke, biaya operasional selama sebulan yang bisa bikin warga satu RT dan gak kelaparan sebulan. Ini semua bisa bikin greng, cetak gol terus. Selain itu, diet sehat ini juga bikin dia lebih cepat pulih dari cedera. Ingat waktu dia cedera ligamen ankle bulan Maret 2017? Dia sebenarnya diprediksi bakal absen selama 6-8 pekan. Tapi ternyata Harry Kane bisa sembuh dalam 4 minggu. Oke. Udah ngomong jorok, Pak. Produser dari dulu pertama kali Net Soccer tayang, dia pengen banget, gue udah masuk TV dong, saya dong. Akhirnya sampai masuk TV. Keren kan? Tapi dia yang siaran, kita yang deg-degan. Ya. Tapi yang jelas ini bukti bahwa di Net Soccer semuanya pasti bisa jadi host. Jelas ini G ya? Hah? Ya. Abis ini bisa, abis ini kita minta eksekutif produser kita ya. Atasan saya lagi. Ya, ada namanya Gita Maya. Alright, kalau begitu terima kasih Haris Fadila yang sudah sangat keren sekali membacakan tadi berita-berita tentang Harry Kane dengan sate ayamnya dan juga tadi gerobaknya. Pokoknya kita akan ketemu lagi besok di acara yang sama setiap hari apa? Setiap hari. Jam berapa? Jam 12:30. Tagline-nya adalah apa? Suka-suka. Suka-suka. Ini kreditnya itu lama banget.